24 tahun gagal membangun Papua. Yang pertama adalah masalah ada di pusat. Jakarta tidak punya niat baik membangun Papua selain hanya melirik tentang kekayaan alam dan tanah yang subur ini. Hal tersebut dapat terlihat dari Jakarta tidak pernah merestui perdasus-perdasus yang diajukan sesuai dengan kebutuhan di daerah kepada pusat, sehingga di daerah tidak punya regulasi untuk melaksanakan program-program tersebut. Sehingga selama ini Jakarta hanya mengucurkan dana tanpa ada regulasi, sehingga hal tersebut juga menjadi jebakan untuk pemimpin bangsa Papua. Sebagaimana kita lihat Baswebu, Lukas NMB dan lain-lain tersebut semua masuk dalam jebakan karena anggaran sudah ada, tapi tidak ada regulasi bagaimana teknis pelaksanaan, sehingga pemimpin-pemimpin di daerah mereka mengambil kebijakan melalui kearifan lokal, tetapi mereka masuk di dalam jebakan yang berujung pada terali besi. Yang kedua adalah SDM Papua yang rendah, SDM pemimpin-pemimpin Papua yang tidak memadai, sehingga ketika dana dikucurkan, pemerintah daerah dia tidak punya kemampuan untuk menginventarisir semua kebutuhan, semua masalah-masalah yang urgen yang ada di daerah, sehingga ketika dana turun mereka bisa dapat memaksimalkan. Tetapi karena mereka tidak mempersiapkan hal-hal tersebut sehingga dana tersebut turun, mereka bingung dana-dana ini mau dipergunakan untuk apa, sehingga mereka hanya bikin segala macam kegiatan asal-asalan sampai dengan kegiatan-kegiatan yang 50 hanya dengan tujuan agar dana-dana tersebut tidak kembali ke kas negara. Masalah yang kedua adalah moral dari pemimpin-pemimpin bangsa Papua atau baik provinsi maupun kabupaten adalah bermasalah di dalam moral. Moral pemimpin-pemimpin di Papua ini rendah. Sehingga ketika mereka diangkat sebagai gubernur, bupati, camat, desa dan lain sebagainya, jarang ada di daerah. Mereka semua kalau tidak di Jakarta berarti mereka pasti akan di luar negeri. Mereka manfaatkan untuk berfoya-foya, mereka tidak mau tahu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh rakyat, di mana tenaga guru yang kurang, fasilitas sekolah yang rendah, jalan yang rusak, ya, ada sakit penyakit atau kurang gizi yang perlu diatasi. Hal-hal tersebut tidak menjadi perhatian. Jadi kenapa rakyat begitu-begitu saja? Ya karena pemimpin juga karena model begitu, moralnya buruk. Masalah yang berikut adalah biaya politik di Papua yang sangat tinggi, mengakibatkan bahwa ketika calon gubernur atau bupati ketika mau maju itu mereka harus mengelontorkan sejumlah dana untuk membiayai politik. Jadi setelah dia terpilih, mereka akan berusaha untuk bagaimana modal dikembalikan 5 tahun tersebut. Kemudian tahun-tahun terakhir mereka akan berpikir untuk kumpulkan uang untuk maju ke periode berikutnya lagi. Dia maju dengan hasil pinjaman, maka ya 5 tahun itu dia berpikir untuk bagaimana cara untuk mengembalikan pinjaman-pinjaman tersebut. Sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan tentang pembangunan daerah. Yang berikut
akibat dari tiga hal yang saya sampaikan tersebut adalah dia berdampak pada penyerapan dana, sehingga Provinsi Papua dengan beberapa provinsi yang ada di kabupaten di seluruh tanah Papua, baik berapa provinsi yang ada ini adalah menjadi daerah yang pengembalian kas negaranya tertinggi atau penyerapan dana yang kurang. Nah, hal tersebut juga diakibatkan karena pemimpin-pemimpin di daerah tidak punya kemampuan untuk bisa menyerap dana. Contoh adalah penggunaan dana tahun 2023. Di Timika itu penyerapan dana itu hanya 23%. Saya ambil contoh, seandainya Jakarta kucurkan 1 miliar untuk membangun kota Timika, dan apabila penyerapan dana hanya 23%, maka yang dikembalikan adalah 770%. Sementara yang terpakai adalah 230 juta saja. Sementara dana yang besar 770 juta itu dikembalikan ke kas negara. Itu contoh. Yang kedua adalah di Provinsi Papua Pegunungan. Itu lebih buruk lagi karena penyerapan dana di Provinsi Papua Pegunungan itu sebesar 17%, lebih buruk dari Timika. Timika penyerapan anggarannya 23%, Papua Pegunungan cuman 17%. Jadi apabila Jakarta kucurkan untuk biaya di Papua Pegunungan 1 miliar, maka yang terpakai adalah cuman 170 juta, sementara 830 juta dikembalikan kepada kas negara. Coba dibayangkan, sangat prihatin kalau saudara-saudara mendengar ini. Nah, jadi ini adalah lingkaran setan yang selama ini kita taputar di padang gurun, yang mengakibatkan kita tidak pernah maju-maju. Dan sistem ini belum berubah, maka jangan banyak berharap. Terima kasih. Wassalam.
bangsa Papua dari kolonialisme Indonesia.